Shalom sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur karena masih boleh terus menyapa teman-teman dalam saat teduh setiap pagi. Sahabat rohani yang terkasih, hari ini kita akan belajar contoh pelayanan dua tokoh Alkitab, yaitu Marta dan Maria. Untuk memulainya, mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan yang senantiasa melimpah dalam hidup kami. Kini kami ingin belajar untuk membangun hubungan sama Tuhan secara personal dan secara pribadi. Ajari kami Tuhan, pimpin kami agar berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Sahabat rohani yang terkasih, Marta dan Maria adalah kakak beradik yang mengikuti Yesus dan beriman kepada Yesus. Mereka memiliki saudara laki-laki bernama Lazarus. Mari kita fokus kepada Maria dan Marta, yaitu dengan perikop kita hari ini, Lukas 10 ayat 38-42. Nah, mari kita baca teman-teman Lukas 10 ayat 38-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Teman-teman, bisa kita lihat dari perikop di atas. Mereka memiliki cara yang berbeda dalam melayani Tuhan. Disebutkan kalau Maria duduk mendengarkan Yesus di dekat kakinya, sedangkan Marta sibuk melayani. Arti melayani di sini dimaksudkan mempersiapkan jamuan untuk Yesus dan orang-orang yang menyertainya. Kisah Marta dan Maria ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Contohnya, ketika kita terlibat dalam sebuah kepanitiaan, seperti Natal dan kepanitiaan besar lainnya. Kita sibuk untuk mempersiapkan ini dan itu, dimulai dari acara, dekorasi, sampai hiburan. Namun terkadang, adakah dari waktu-waktu sibuk itu kita ambil saat teduh untuk diam di kaki Tuhan, mendengarkan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan, mendengarkan bahwa ada pesan-pesan yang paling penting yang sebenarnya harus lebih disampaikan dalam perayaan kita tersebut. Hal ini tidak hanya berlaku dalam pelayanan kita pada perayaan besar, namun sama halnya dengan kegiatan pelayanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja sangat boleh untuk mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Tentu saja tidak salah ketika kita menginginkan semua hal berjalan dengan lancar tanpa kesalahan. Namun, ada waktunya bagi kita untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Izinkanlah kehendaknya yang terlebih besar terjadi di atas semua keinginan dan di atas semua rencana kita. Kita harus menyelidiki dan peka untuk merasakan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan. Dalam cerita ini, Yesus menegur Marta karena terlalu fokus melayani dan lupa untuk duduk diam di hadirat Tuhan. Namun, ada satu hal yang harus kita sadari juga, bahwa Yesus mengasihinya. Teguran dan koreksi adalah bentuk kasih sayangnya kepada Marta, supaya dia benar-benar punya keyakinan dan prioritas yang tepat dalam hidupnya. Nah, sekarang kita kembali ke awal. Jika kita mendapat kesempatan untuk menyambut Tuhan di hidup kita,
Seperti apakah kita akan menyambutnya? Semoga kisah Marta dan Maria ini boleh menjadi perenungan bagaimana melayani tidak hanya tentang persiapan secara fisik, namun juga secara rohani. Amin ya teman-teman. Nah, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas satu hari lagi pelajaran untuk taat mengambil saat teduh yang dapat kami lakukan. Hari ini kami diingatkan kembali untuk fokus kepada Tuhan, terlebih kepada hal-hal lain yang membuat pengertian kami salah akan Tuhan. Ingatkan kami Bapa, bahwa sesungguhnya di atas segala sesuatu yang kami rancangkan, akan selalu ada kehendak Tuhan yang bekerja lebih besarnya lagi. Jadi, seharusnya kami hidup dengan lebih bersandar kepada Tuhan. Harusnya kami mengelilingi apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami serap, seluruhnya berasal dari kebenaran firman Tuhan. Semoga apapun yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan-Mu. Terimalah doa kami Tuhan, ampuni dosa kami, dan kami ingin hidup dipimpin oleh Tuhan. Amin. Terima kasih teman-teman, selamat beraktivitas. Shalom.